Siapapun yang memusuhi Gibran saat ini pasti akan hancur binasa. Mengapa? Karena mayoritas rakyat Indonesia masih sangat kuat sekali mendukung dan membela Jokowi dan Gibran. Pertanyaannya, mengapa sih mayoritas rakyat Indonesia saat ini masih sangat kuat sekali mengidolakan, mendukung dan membela Jokowi Gibran? Jawabannya sangat sederhana. Karena saat ini negara kesatuan Republik Indonesia itu sedang dikuasai oleh Bala Kurawa. Bala Kurawa itu berjumlah 100 orang, sedangkan Pandawa hanya 5 orang. Nah, sistem pemilihan pemimpin di Indonesia mulai dari pemilihan kepala desa melibatkan seluruh rakyat untuk mencoblosnya. Kemudian pemilihan bupati, wali kota, gubernur, bahkan sampai pemilihan presiden dan juga wakil presiden masih melibatkan seluruh rakyat Indonesia untuk memilihnya. Padahal mentalnya rakyat Indonesia ini masih seperti Bala Kurawa. Masih seperti Bala Kurawa. Nah, Pandawanya masih sangat sedikit. Sehingga rakyat Indonesia saat inilah yang bermental para Kurawa itu penguasa di negara kesatuan Republik Indonesia. Para Pandawa sampai saat ini masih bertapa karena masih tersia-sia hidupnya, masih terlunta-lunta. Makanya tunggulah kehadiran kedatangan para Pandawa. Tetapi insya Allah tidak akan lama para Pandawa akan keluar dari tempat bertapanya. Para Pandawa akan keluar untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di NKRI. Lalu apa buktinya? Saat ini negara kesatuan Republik Indonesia itu masih dikuasai oleh para Kurawa. Buktinya gampang, banyak sekali buktinya. Nah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini kami akan membuktikan 2 hal saja. Bukti 2 hal. Yang pertama, hampir di setiap instansi pemerintah, orang-orang yang baik dan jujur akan tersisih dan hancur. Meskipun toh masih ada beberapa orang yang baik dan jujur mampu bertahan, tetapi jumlahnya sangat jarang sekali. Ayo, jujur-jujuran nih, benar atau tidak nih, bahwa hampir di setiap instansi pemerintah orang-orang baik dan jujur, pemerintah loh ya, bukan swasta ini, sekali lagi instansi pemerintah bukan swasta. Hampir di setiap instansi pemerintah saat ini orang-orang baik dan jujur akan tersisih dan hancur. Meskipun masih ada orang yang mampu bertahan, orang baik dan jujur mampu bertahan, tapi jumlahnya sangat jarang. Ayo, jujur-jujuran, benar atau tidak ini? Kalau instansi-instansi pemerintahan saja masih dikuasai oleh Bala Kurawa, sedangkan para Pandawanya masih tersia-sia, lalu bagaimana Indonesia ini baik? Jadi sulit sekali. Oleh sebab itulah kalau Indonesia mau baik, ya instansi-instansi pemerintah itu harus diisi oleh para kesatria. Para kesatria, para pejuang. Nah, mungkin kalau ada pecundangnya 1-2 ya wajar lah ya, namanya manusia hidup di dunia. Tetapi sampai saat ini instansi-instansi pemerintahan itu lebih banyak pecundangnya daripada pejuangnya. Ayo, lah Indonesia kok mengatakan mau baik-baik dari mana? Ayo, jangankan instansi pemerintah, yang BUMN saja masih seperti itu kondisinya. Kemudian bukti yang kedua, hampir di setiap desa di seluruh Indonesia orang-orang yang baik dan jujur, tetapi kurang modal finansial, kurang modal harta, selalu kalah pilkades, selalu kalah pilihan kepala desa. Ya, meskipun masih ada beberapa orang yang baik dan jujur menang, tapi jumlahnya sangat jarang. Ini menandakan bahwa Indonesia itu masih dikuasai oleh Bala Kurawa. Bala Kurawa lah penguasa Indonesia. Makanya jangan heran tatkala kita melihat Jokowi dan Gibran bermesraan dengan para preman. Para preman-preman itulah penguasa Indonesia saat ini. Bahkan para purnawirawan ini, jenderal TNI,
Ya, para purnawirawan jenderal TNI itu kan terdidik mulai dari mendaftarkan calon tentara saja syarat-syaratnya sangat berat. Itu baru mau mendaftarkan menjadi anggota TNI, syarat-syaratnya sangat berat. Nah, setelah lolos seleksi diterima menjadi anggota TNI, pendidikannya sangat ketat sekali. Jadi para anggota TNI itu mulai dari syarat masuknya sangat berat. Kemudian setelah itu pendidikannya sangat ketat dan berat, dan mereka terdidik, terlatih, kemudian sampai tua, ya kan, sampai pensiun mereka menjadi jenderal-jenderal purnawirawan. Itu pun tatkala mengusulkan kepada MPR RI agar mencopot Gibran, bala Kurawal sudah datang semua. Bala Kurawal datang semua, para jenderal-jenderal purnawirawan TNI dihina mati-matian. Ini para kesatrianya yang dihina mati-matian di Indonesia. Oleh sebab itulah, sekali lagi kami Al-Fakir Tamalim tidak akan diam saja. Walaupun toh masih banyak bala Kurawa yang merasa nggak terima kalau ada seorang kiai, ada ulama, ada ustadz, ada jengan abuya yang ikut campur masalah politik bangsa dan negara. Karena kami sudah merasakan tanda-tanda bahwa sebentar lagi Pandawa akan keluar. Jadi Pandawa akan keluar dari tempat bertapanya. Bala Kurawa ini akan sebentar lagi akan keok pokoknya. Ya, walaupun saat ini Bala Kurawa lah yang telah memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang namanya Bala Kurawa itu Masya Allah, mereka hidupnya kaya raya, ya kan? Sedangkan para Pandawa-Pandawa yang mendidik rakyat Indonesia dengan penuh keprihatinan tidak akan diperhatikan sama sekali. Jadi para pendidik-pendidik dari golongan Pandawa yang sudah berjuang untuk membangun bangsa dan negara tidak akan diperhatikan sama sekali. Nah, sedangkan para preman-preman yang kerjaannya hanya malaki sana malaki sini, kan preman ini kerjaannya apa sih nggak jelas, tapi mereka bisa hidup semua kan, bahkan mereka kaya-kaya. Lalu dari mana? Ya biasa, namanya negara dikuasai oleh Kurawa lah. Oleh sebab itulah kami akan mulai muncul supaya rakyat Indonesia mulai sadar negara kita saat ini itu masih dikuasai oleh Kurawa. Maka jangan berandai-andai Indonesia akan menjadi adil, makmur, sejahtera, jangan. Oleh sebab itulah singkirkan dulu bala Kurawa ini. Singkirkan bala Kurawa bareng-bareng sehingga rakyat Indonesia banyak yang muncul menjadi pejuang dan kesatria. Maka Pandawa akan segera muncul, Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bishawab.